kepentingan DMO tidak dijalankan. Apa penyebab shortage-nya batu bara? Saya minta pimpinan diatur persidangan ini dan bicaranya Saudara Menteri. Saya mesti bicara. Mau ngomong apa lagi sekarang? Ya, kita tanyakan nanti PLN, bagaimana dengan kebijakan. Gimana kita mau tanya PLN, Pak? Ya, Dirut PLN ini aja enggak pernah ngantor. Ngantornya sebulan cuma 2-3 kali. Ini jangan dimain. Saya dengar ini hanya dipotong 1%. Nah, ini jangan jadi pembohongan publik, Pak Menteri. Saya minta ini dibuka seluruhnya ke publik. Ini bisa mati nih PLN. Bapak mikirkan negara, mikirkan rakyat, bukan mikirin. Saya menganggap jadinya Bapak ini menteri ngurusin perusahaan-perusahaan tambang jadinya. Ini tidak bisa begini, Pak Menteri. Kenapa DMO-nya nggak dijalankan? Kenapa kesepakatan antara DPR dengan anggota nggak dijalankan? Jadi tidak bisa begini. Saya minta bentuk panja khusus untuk masalah DMO ini. Dan kalau nanti PLN-nya mati, siapa yang tanggung jawab? Jakarta saja sekarang matinya bergiliran. Tidak pernah ini seumur-umur seperti ini. Saya minta DMO ini juga untuk dibahas secara serius. Siapa perusahaan, dan waktu itu kami kesepakatin, perusahaan yang tidak menyetorkan DMO-nya untuk dicabut izinnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Fraksi Partai Demokrat. Silakan, Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, yang saya hormatin teman-teman anggota Komisi 7, yang saya hormatin Saudara Menteri dan jajarannya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya sih sama-sama aja, tapi saya ingin melakukan pendalaman aja. Masalah izin mungkin interaktif pimpinan. Saya mau interaktif dengan Pak Menteri masalah DMO. Jadi waktu kami dulu di Komisi 7 periode sebelumnya, kita sudah membahas dengan Menteri yang lama bersama DPR. Ini sudah ada kesepakatan Pak Menteri dalam keputusan kesimpulan Komisi 7 bahwa DMO itu sudah disepakatin untuk membantu PLN. Dan bunyinya bahwa bagi perusahaan yang tidak memberikan DMO-nya, itu izinnya dicabut. Nah, kalau Bapak mau rubah, ngomong dulu di DPR. Nah, saya takutnya Pak Menteri ini tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Karena Presiden ini menonjang dan mendorong DMO ini. Nah, saya dengar, saya nggak tahu ya, kalau perusahaan yang tidak mengeluarkan DMO-nya, apa sanksinya sekarang? Mohon izin pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nasir yang saya hormati. DMO ini memang suatu kewajiban. Bukan, yang saya tanya aja Pak. Ya. Jadi yang dilakukan adalah sanksi pemotongan 25% sesuai dengan aturan. 25% dari? Dari alokasi produksinya juga penjualannya. Maksudnya 25% dari? Volume. Dipotong gimana Pak? Saya kurang jelas ini. Ya, jadi mereka dapat data ya berdasarkan dengan RAB-nya, katakanlah 100. Kalau dia ya, tidak, Menteri, kalau dia tidak ini jangan dibuat main-main gitu loh, maksud saya. Nanti kita bentuk panja aja pimpinan. Saya lebih serius, kita bentuk panja khusus saja ini. Ini jangan dimain. Saya dengar ini hanya dipotong 1%. Nah, ini jangan jadi pembohongan publik, Pak Menteri. Saya minta ini dibuka seluruhnya ke publik. Ini bisa mati nih PLN. Bapak mikirkan negara, mikirkan rakyat, bukan mikirin. Saya menganggap jadinya Bapak ini menteri ngurusin perusahaan-perusahaan tambang jadinya. Ini begini saya dengar laporannya. Dan ini sudah kita sepakatin pada waktu kami sebagai pimpinan di sini. Bersama menteri sebelumnya.
Nah nanti Bapak gara-gara sekjen ini, Bapak kacau balau ini jadinya. Benar? Ini tidak bisa begini Pak Menteri. Ini kewalahan sekarang PLN ini. Stok pembangkitnya semua cuma 3 hari. Kalau terjadi bencana atau masalah apapun, bukan Indonesia terang namanya, Indonesia gelap ini jadinya. Pak Menteri bisa menjelaskan? Baik, saya jawab. Jadi baiknya dilihat akar permasalahannya. Kenapa stok sampai kurang? Karena dari DMO sendiri sudah jelas. Alokasi tahun 2020 produksi 550 juta ton. Kemudian DMO-nya 25%, berarti 137 juta ton untuk di dalam negeri. Nah, itu bisa dilihat tadi dari grafik, ya, dari bahan yang kami presentasikan, bahwa penyerapan tidak sampai segitu. Nah, itu perlu Penyerapan yang mana ini Pak? Penyerapan untuk dalam negeri. Ya, Penyerapan yang mana? Maksudnya? Karena COVID untuk PLN, dan juga untuk IPP, dan juga... Sekarang produksi batu bara seluruhnya diekspor keluar. Tidak. Hanya seberapa saja yang bisa dibeli. Semua anak perusahaan PLN kewalahan untuk mencari batu bara. Saya rasa perlu mendapatkan penjelasan dari PLN yang jujur. Ya, karena terjadi ini di akhir tahun. Ya, sampai awal tahun. Ya, di mana di situ ada masalah musim. Ya, angin barat. Jadi gelombang besar, hujan dan lain sebagainya. Ini juga menghambat. Kedua, ada kerusakan pembangkit PLN. Ya, sehingga memang harus dilakukan. Kami sudah bantu dengan mensuplai gas yang ada di dalam inventory kita. Izin. Gini Pak Menteri ya, ada pembangkit di Jakarta ini aja sekarang diganti jadi bahan bakar gas karena batu baranya tidak ada. Mau ngomong apa lagi sekarang? Ya, kita tanyakan nanti PLN, bagaimana dengan kebijakan. Gimana kita mau tanya PLN Pak? Ya, di RUT PLN ini aja tidak pernah ngantor. Ngantornya sebulan cuma 2-3 kali. Uang deposit yang disiapkan untuk pembelian batu bara itu ada 100 triliun. Kenapa nggak digunakan uang itu? Ada apa ini? Siapa yang punya kepentingan? Kenapa DMO-nya nggak dijalankan? Kenapa kesepakatan antara DPR dengan anggota nggak dijalankan? Enggak, begini yang terhormat. Sebentar pimpinan, Iya, saya masih bicara. Iya. Pimpinan saya minta bisa menghargai anggota yang lagi bicara. Jadi nggak bisa begini. Saya minta bentuk panja khusus untuk masalah DMO ini. Nggak benar ini. Apa-apaan ini? Nawacitanya Presiden Jokowi itu jelas. Bahwa mementingkan kepentingan rakyat. Dan kalau nanti PLN-nya mati, siapa yang tanggung jawab? Kenapa diganti? Di Jakarta saja sekarang matinya bergiliran. Tidak pernah ini seumur-umur seperti ini. Apalagi di daerah. Apa saudara menteri tahu? Cek dong. Kan di bawah regulasi Anda sebagai teknis. Semua kami kontrol. Pak, ini hari Jakarta matinya bergiliran. Anda tahu nggak? Di mana Anda kontrolnya? Tidak pernah terjadi nih. Nanti Dirjen Listrik bisa menyampaikan. Ada nggak? Apa Dirjen Listrik tahu apa soalnya? Sedang dirutnya saja tidak tahu. Saya tahu Pak, ini masalahnya sejauh ini. Nah, perlu kami klarifikasi dengan Pak Nasir. Saya minta bentuk panja ini. Pimpinan saya minta kita rapat nanti internal, kita bentuk panja. Ini untuk kepentingan rakyat. Tidak begini urusnya. Masa Jakarta saja bisa kekosongan batu bara, diganti bahan baku gas. Sementara gas itu 400% harganya. 400% Pak Menteri. Dan itu regulasinya dibilang Pertamina yang isi. Padahal itu antara swasta langsung ke PLN. Tidak pakai Pertamina, hanya bon saja. Tidak ada pemadaman listrik, harga gas untuk PLN ditetapkan. Saya bisa buktikan Pak Menteri. Di sini ada orang-orang yang menangani langsung. Saya bisa buktikan. Silakan, nanti sama-sama. Ya, makanya saya minta bentuk panja, Pak. Harga gas untuk PLN sudah ditetapkan $6. Sudah ada peraturannya, dan itulah yang diberikan kepada PLN. Kenapa tidak diisi dengan batu bara? Batu bara itu jauh lebih murah dan menguntungkan. Dan uangnya ada.
Makanya harus kita lihat faktanya apa penyebab Apa kepentingan DMO tidak dijalankan? Apa penyebab shortage-nya batu Saya minta bara? pimpinan diatur persidangan ini dan bicaranya Saudara Menteri. Saya mesti bicara. Jadi saya minta bentuk panja supaya ini terbuka dan seterang-terangnya. Bukan panja PLN, Pak. Kita minta dibentuk panja saja. Panja energi primer. Biar jelas ini. Biar kita lihat semua regulasi ini. Nggak benar ini. Kacau ini. Sebentar lagi PLN ini mati kalau begini caranya. Orang uangnya ada. Sekarang stok semua pembangkit hanya cuma 3 hari. Itu kondisi nyata real ini hari. PLN bukan makin berkembang, makin bangkrut lama-lama. Soalnya saya minta pimpinan, setelah rapat ini nanti kita dudukkan masalah untuk pembentukan panja ini. Saya minta DMO ini juga untuk dibahas secara serius. Siapa perusahaan, dan waktu itu kami kesepakatin, perusahaan yang tidak menyetorkan DMO-nya untuk dicabut izinnya. Itu kesepakatan bisa dilihat di rapat sebelumnya. Dengan menteri yang sebelumnya. Itu ada hasil rapatnya. Itu Pak Ridwan ya. Bapak kan pimpinan juga itu. Nah, jadi jelas pimpinan, itu kita rapatkan dan kita putuskan. Nah, jadi tidak serta-merta menteri memutuskan sendiri, seenaknya sendiri. Dan saya rasa ini tidak dengan nawacitanya Pak Jokowi. Untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, saya minta masalah izin-izin tambang, yang tambangnya tidak jalan, saya minta segera diselesaikan Pak Dirjen. Nah, banyak sekali tambang yang punya izin tambang dari tahun 90-an, sudah jual di bursa saham, tapi tambangnya tidak jalan. Saya nggak ngerti pola apa ini. Nah, saya minta izin-izin yang tambangnya tidak dikeluarkan dan tidak memberikan masukan kepada negara, cabut izinnya. Baik juga Pak Dirjen Migas, saya minta semua permasalahan potensi migas, saya minta seluruhnya regulasi itu, kalau yang perusahaan tidak mampu dan memberhentikan produksinya, saya minta dicabut saja. Termasuk peralihan blok rokan segera kita selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat Agustus itu sudah selesai. Ya, saya minta tadi pimpinan sekali lagi, segera kita bentuk panja untuk menuntaskan kasus DMO ini dan permasalahan PLN, karena saya lihat sistem di PLN ini sudah kacau balau. Dan sangat-sangat kita khawatirkan, dulu saja hanya pohon apa itu? Pohon sengon bisa matikan Jakarta. Ini kejadiannya nyata, Pak. Mati, gara-gara pohon sengon. Ini kalau sempat kekosongan batu bara terjadi, kita nggak bisa bayangkan, seperti orang jalan nggak pakai mata nanti kita. Ya, jadi saya berharap permasalahan batu bara ini segera bisa diselesaikan dan saya minta kepada Pak Dirjen, terutama kepada Pak Menteri sebagai pertanggungjawaban sebagai Menteri Energi, bisa menyelesaikan permasalahan batu bara kebutuhan dalam negeri, yaitu terutama untuk PLN, dan didampingin panja yang akan dibentuk oleh Komisi 7. Bila perlu kalau kurang dibentuk saja pansus biar lebih kuat lagi. Jadi semua komisi ikut, termasuk komisi hukum dan komisi keuangan. Ini jauh lebih baik supaya semua permasalahan bisa diselesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan teman-teman, masalah seleksi BPH Migas pimpinan. Saya minta kepada Pak Menteri untuk dihentikan dan dibuat FGD dan dikonsultasikan kepada DPR. Karena fungsi pengawasan ini semua sama-sama ingin memberikan pertanggungjawaban. Dan dari dulu polanya ini tidak berubah, tapi sekarang bisa dirubah. Saya nggak tahu siapa yang merubah dan siapa yang punya kepentingan di sini. Terus sebentar yang terakhir lagi nih. Terus masalah sumur, Pak, kami minta kegiatan tahun 2020 tolong diserahkan bagiannya, karena kami melihat
harga sumur tempat saya itu entah berapa yang jadi, entah berapa enggak jadi, saya enggak tahu. Tapi yang jelas banyak yang enggak jadi, Pak Menteri. Jadi kami meminta Satuan 3 2020 untuk diserahkan kepada Komisi 3, termasuk konverter kit maupun yang lain di Dirjen Migas dan Dirjen EBT, ini yang paling banyak anggaran, dan termasuk Sekjen. Kami minta untuk diserahkan ke Komisi 7 untuk kami lakukan pendalaman sebelum pembahasan anggaran berikutnya. Supaya ini menjadi patokan dan menjadi tolak ukur apakah ini harga yang diberikan ini, karena tadi kolega saya mempertanyakan tentang konverter kit harganya hampir 9 juta, apakah itu memang benar? Nah, termasuk Pak Irjen juga tidak punya laporan sampai ini hari, makan gaji buta. Harusnya Irjen juga punya temuan. Apa potensi? Malah anggota yang mendapatkan temuan, kan aneh gitu. Jadi saya meminta pimpinan, melalui pimpinan, untuk rapat berikutnya kita mendalamin per Dirjen untuk Satuan 3, karena kita diizinkan untuk membahas sesudah dipakai oleh kementerian. Tapi kalau 2021 kita nggak boleh karena ada undang-undangnya. Yang terakhir, masalah smelter Freeport ini, Pak Menteri. Kami sudah 1 periode di Komisi 7. Ini urusan smelter ini cerita bohong saja. Nggak benar. Dulu kami udah kunjungan pakai uang anggaran APBN, anggaran Komisi 7 ini, pergi kunjungan ke Papua. Mau melihat titik untuk dibangun smelter. Sampai ini hari tidak jadi. Pergi lagi ke Gersik. Sampai ini hari Gersik nggak jadi. Sampai pergi lagi ke NTB sama PT MAN, di sini kita dudukkan Freeport. Sampai ini hari nggak jadi. Sekarang ke Halmahera lagi. Udah hantunya Halmahera nanti Pak yang datang ke sini terakhir. Udah, ini bohong cerita semua. Saya minta ini juga dibentuk panja saja ini. Ini perjanjiannya seperti apa? Kenapa Freeport ini dibedakan dengan perusahaan lain? Ada apa? Saya nggak ngerti kalau begini. Orang lain suruh bangun smelter, bangun dulu baru. Nah, izin ekspornya baru dikasih. Freeport sampai ini hari izin ekspornya dikasih, tapi smelternya nggak ada. Ini gimana? Ada apa ini? Mau diapain ini? Siapa ini? Saya nggak ngerti gitu loh. Pak Menteri sendiri buat aturan, semua perusahaan harus membuat smelter, baru diberikan izin ekspor. Nah sekarang Freeport ini nggak punya, tapi izin ekspornya dikeluarin terus. Ini mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Loh ini dilihat semua oleh publik, kacamatanya banyak. Ada apa? Saya minta pimpinan, ini ada ketegasan politik. Masa dibeda-bedakan? Apa bedanya? Apa bedanya gitu loh. Yang lain disuruh bangun, sudah pada selesai. Yang ini tidak bangun-bangun. Bilang ke Gersik, bilang ke NTB, bilang ke Freeport. Sampai ke Freeport itu kita kayak mau perang di sana itu. Tidak jadi juga sampai ini hari. Terakhir sekarang mau ke Halmahera. Apa-apaan ini? Masa kita dibohongin begini terus? Saya minta pimpinan, izin pimpinan, saya minta kita buat, ya ini dipanja, terserah di pansus boleh, ini ditegasin, mau apa ini sekarang? Itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.